namanya Ibu Ida Catur. Kalian boleh memanggil Ibu Ida, ya. Ibu Ida Catur nanti akan mendampingi kalian selama ada di 227. Ibu Ida kebetulan diposisikan sebagai siswa, sehingga insya Allah kita akan berhubungan terus dengan Ibu Ida Catur. Baik anak-anakku dan orang tua yang berada di rumah, alhamdulillah partisipan sudah ada sekitar 200 dan insya Allah kita akan bergabung sekitar 280 anak. Seperti kalian perhatikan di samping Bu Ida, tulis aja. Ada ibu, ya, ada ibu kak, ya, ada ibu, iya, ya, itu dia sudah menyampaikan salamnya ibu. Ibu mohon dibuka maskernya, kita pengen lihat wajah ibu. Siapa kali ini? Iya, siapa yang didampingi Bu Ida? Iya, terima kasih ibu. Ya, sudah menyampaikan dada. Oke, Ibu kenalkan. Yang di samping Bu Ida ini adalah ibu pimpinan kita. Ibu pimpinan kita yang nanti bersama kita setiap harinya. Ibu ini kita perkenalkan, kita sering banget akrab memanggilnya namanya Ibu Dewi. Minta tolong Bu, disapa sebentar Bu, anak-anak kita Bu. Ya, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ayah bunda yang berada di rumah serta anak-anak ibu, peserta didik baru di SMP 227 semuanya, alhamdulillah, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu ayah bunda yang berada di rumah, terima kasih banyak atas kepercayaan yang memilih SMP 227 Jakarta. Sudah galaunya sudah hilang ya ayah bunda ya. Ayah, ayah bunda ada semua kan di sebelah anak-anaknya ya? Ada semua ya? Oke, sekali lagi selamat Bapak Ibu, kegalauannya sudah berakhir, cukup panjang menanti anak saya yang di mana ya, di SMP mana ya, akhirnya selesai sudah. Bapak Ibu, anak-anaknya semuanya kita akan menjadi keluarga besar SMP 227. Sekali lagi selamat dan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu memilih SMP 227, memilih kami Bapak Ibu guru, sebagai pendamping anak Bapak Ibu selama 3 tahun ke depan. Tidak sedikit loh, ada 280 yang diterima di SMP 227 itu semua akan menjadi saudaramu semua. Sudah ada masuk. Semua akan menjadi keluarga. Emang telah digelar belum masuk. Sekali lagi, selamat untuk ayah bunda. Ini jangan ini nggak suka. Ya, terima kasih. Sambutannya Ibu. Demikian itu tadi Ibu dari kita. Nanti kita ngobrol lebih panjang lagi. Bapak Ibu yang berada di rumah dan anak-anakku semuanya yang lagi berbahagia. Hari ini kita kumpul di sini itu apa sih? Itu lagi ngapain sih kita? Kita hari ini kumpul di sini itu dalam rangka pra MPLS. Apa itu pra MPLS? Pra itu sebelum MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kita akan memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah. Kapankah itu masa pengenalan lingkungan sekolah itu dimulai besok Senin, gitu loh, dimulai besok Senin. Nah, supaya besok Senin itu gampang, ngerti, paham, bisa bayangin, maka hari ini kita ketemu dulu nih, mau dijelaskan tuh seperti apa pra MPLS itu. Hari ini kita namakan pra MPLS supaya semuanya sudah bisa ngerti, mas nyambung dan paham hari ini, sehingga besok Senin sudah tidak bingung lagi gitu. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang pra MPLS, persiapannya seperti apa, nanti kita akan minta tolong diperhatikan para orang tua yang berada di samping, mohon nanti apa yang harus kita lakukan akan disampaikan di tuntas oleh Ibu. Sekarang kita dengarkan bersama bagaimana arahan Ibu kita tentang MPLS seperti ini, apakah nanti harus bagaimana biar jelas semuanya kita dengarkan bersama. Ya, kepada Ibu Dewi mohon dijelaskan Bu Dewi tentang MPLS kita. Mohon silakan Ibu. Ya, baik, ayah bunda serta anak ibu semuanya yang ada di rumah. Hari ini kita pra MPLS ya, pra masa pengenalan lingkungan siswa. Jadi sebelum kita memasuki MPLS ada pertanyaan nih, sekarang nih kita persiapan.
akan ada apa di MPLS itu nanti di 4 hari ke depan anak-anakku ya, dari hari Senin sampai hari Kamis. Senin sampai Kamis kita akan apa? Nanti di awal ada pembukaan, ada materi-materi, pokoknya kalian dibuat enjoy, kalian dibuat nyaman, kalian dibuat senang bersama-sama kami untuk melihat, untuk mengenali lingkungan sekolah yang ada, untuk mengenali Bapak Ibu guru, untuk mengenali ruangan-ruangan yang nantinya akan kalian gunakan ketika nanti kalian tatap muka. Satu hal yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian semua dalam PMPLS ini, saat ini memang eramu, angkatanmu adalah angkatan tangguh. Di tengah pandemi harusnya memang kalian semua ada di sekolah. Tapi bersabar, ya, bersabar. Semua harus lewat online dulu nah, harus lewat online. Termasuk pra-MPLS dan MPLS ini. Kalian harus online, tatap mukanya lewat dunia maya, tapi menurut Ibu tidak mengurangi makna. Karena kalian semua adalah sudah menjadi bagian. Lagi bikin apa nih? PLS nanti selama 4 hari kalian akan mendapatkan materi-materi yang menyenangkan. Menyenangkan nanti tidak menjelaskan seperti apa MPLS itu. Oke, jadi Ibu kalian rumah bersabar ya, kalau kita harus ketemu secara ya. Karena MPLS-nya ini tetap kita harus melewati Zoom. Tidak hadir ke sekolah, ya, tidak hadir ke sekolah lewat Zoom. Itu ya. Oke. Mengapa Bu harus lewat Zoom? Ingat, kesehatan dan keselamatan orang-orang yang kalian sayangi di rumah itu harusnya menjadi yang utama, ya. Jadi sementara ini kita bertemu lewat dunia maya. Itu mungkin Bu Wida yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak Ibu dan ayah bunda yang ada di rumah. Mohon untuk mendampingi selalu di kegiatan MPLS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, kalau boleh kami menyampaikan pertanyaan Bu Dewi. Jadi ceritanya itu banyak pertanyaan yang masuk, Sehingga karena kita nggak ada tatap muka, maka pertanyaan itu banyak melalui HP masuk ke kami semuanya. Ini sampai saya catat Bu Dewi banyak banget. Oh, iya, coba banyak banget saja Ya, pertanyaan saya dari bacakan orang tua. pertanyaan yang pertama dari orang tua. Sebenarnya apa sih Bu masuk sekolahnya itu? Kita sudah nunggu. Ya, Baik. Semua nggak sabar ya mau sekolah ya? Iya. Semua nggak sabar. Pengen cepet Oke, iya. Maaf ya kalau Ibu unmute ya. Supaya tidak bising, jadi kamu mau ngangguk-ngangguk aja kalau Ibu tanya ya. Ya, karena diambil supaya tidak bising ya. Ya saya. Oke, tadi pertanyaannya kapan sih masuk sekolah ya? Kalau kalian tanya kapan masuk sekolah, sabar ya. Nanti akan ada instruksi kapan harus masuk sekolah. Ibu akan menginformasikan lewat WA group. Apakah hari Senin, Bu? Tidak. Ya, bukan hari Senin. Belum hari Senin. Jadi hari Senin kamu nggak boleh ke sekolah dulu. Ya, hari Senin belum. Kalau tahun ajaran 2020-2021 itu memang di hari Senin. Ya, di hari Senin tanggal 13. Tapi kamu belum masuk ke sekolah. Kenapa sih Bu belum masuk ke sekolah? Ingat, kita sedang pandemi ya. Kita sedang pandemi. Kalau kalian mau cepat masuk sekolah, kalian harus membantu memutus mata rantai virus corona. Jadi kalian tetap harus di rumah dulu. Ya, tetap harus di rumah. Nggak boleh ke sekolah dulu. Nanti kalau sudah waktunya ke sekolah, pasti Ibu akan menyampaikan lewat WA group. Tenang aja. Ya, 280 sudah resmi menjadi murid SMP 227. Tenang, sudah resmi. Ya, sudah resmi. Kapan masuknya? Sabar. Nanti akan menunggu instruksi. Oke, jelas ya. Jadi nggak ada hari Senin datang ke sekolah ya, Nak ya. Hari Senin nggak ada yang datang ke sekolah. Semua di rumah. MPLS-nya di rumah. Oke, Bida. Tanya selanjutnya. Jadi sudah jelas loh ya, semuanya di rumah, sabar dulu. Tahun ajaran tetap kita mulai besok Senin itu tanggal 13 Juli tetap pasti belajarnya di rumah dulu. Tidak boleh ke sekolah
sekolah dulu karena kita masih dalam tahap pandemi. Jadi kita sabar di rumah. Nanti pasti ada waktunya ya. Terima kasih Bu Dedi pertanyaannya itu. Yang kedua, ada yang nanya lagi begini Bu Dedi. Bagaimana cara belajarnya nanti? Karena kami saat di SD itu tidak pernah seperti ini Bu. Gimana caranya kalau di rumah belajar itu? Ya, nanti karena posisi kalian masih di rumah, artinya pembelajarannya jarak jauh ya, jarak jauh ya. Kami sudah menyusun program, bagaimana cara jadwal-jadwalnya, lalu nanti Bapak Ibu guru akan masuk kelas, akan diinformasikan lewat ini nih, Zoom nih, seperti ini nih. Zoomnya lama enggak? Enggak, Zoomnya sebentar ya, Zoomnya sebentar. Terus nanti Bapak Ibu guru akan memberikan materi, Bapak Ibu guru akan memberikan kamu pelajaran, pokoknya enjoy deh pelajaran selama PJJ ini ya. PJJ itu pembelajaran jarak jauh, berarti belajarnya tidak di kelas, belajarnya di rumah ya, di rumah untuk sementara ini. Ayah Bunda, kami mohon ketika kita masih PJJ, Ayah Bunda tetap mendampingi ya, kami mohon Bapak Ibu ya, karena ya namanya anak-anak, karena kalian tidak boleh meninggalkan laptop atau meninggalkan handphone kalau memang Bapak Ibu guru belum meminta kalian untuk meninggalkan atau keluar dari Zoom ini gitu ya. Jadi pembelajaran jarak jauh akan dilakukan lewat media Zoom. Oke. Berarti kita tetap di rumah tapi belajarnya jarak jauh. Kita pakai Zoom-nya sebentar, nggak pakai lama. Tapi kemudian nanti akan ada perintah melalui WA. Betul. Jadi nanti ada perintah, ada WA group, ada Google Classroom. Nanti kalian semua dikasih tahu, nggak usah panik. Pokoknya semua nanti dikasih tahu ya. Tenang aja. Iya. Berarti kita harus masuk WA group dong, ya. Jadi Ayah Bunda di WA group harus terus terkoordinasi ya dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Iya. Ya, harus terkoordinasi terus dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Ya, berarti Ayah Bunda sebentar cek Ayah Bunda di grup kelasnya masing-masing Ayah Bunda ada informasi apa? Karena Bapak Ibu gurunya melalui WA group tadi Ayah Bunda ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Bu? Maaf nih agak banyak Terus jadwal pelajarannya itu bagaimana? Apakah pagi sampai sore kita Zoom? Ada lagi atau gimana? Jam berapa itu? Jadi luar biasa pertanyaan dari Bapak Ibu orang tua, sudah sampai berpikir bagaimana anak-anak akan belajar. Terima kasih ya Bunda yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi selama PJJ nanti ada jadwalnya mulai dari jam 6:30 kita sudah mulai on lewat Zoom, mungkin sekitar 20 sampai 25 menit lah. Setelah itu ada penugasan 4 jam belajar, ada istirahat, lalu belajar lagi. Satu hari ada 2 mata pelajaran Ayah Bunda ya anak-anak ibu semua. Selama PJJ ya, selama PJJ kita belajar 2 mata pelajaran dalam satu hari selama PJJ ya Ayah Bunda ya, anak-anak semua ya. Jadi zuhur sudah selesai nah, zuhur sudah selesai ya, zuhur sudah selesai. Pelajarannya 2 ya, 2, 1 pelajaran selingi istirahat. Kamu harus istirahat, tidak boleh harus mantengin handphone dan laptop terus ya. Pelajaran pertama istirahat, handphonenya taruh, laptopnya taruh. Kalian boleh istirahat sebentar, minum, makan atau keluar sebentar ya, keluar sebentar. Setelah itu baru masuk lagi ya. Jadi sebelum zuhur sudah selesai. Berarti setengah 7 sudah harus siap sudah. Sudah harus siap setengah 7. Kita masuk seperti ini Zoom, nanti dimulai, kemudian nanti ada istirahat, terus kemudian mulai lagi sampai zuhur. Insya Allah sebelum zuhur sudah mulai. Gitu Ayah Bunda ya. Nanti selama PJJ tapi karena sehari cuma 2. Berarti kalau nggak PJJ nggak 2 ya? Nggak 2. Kalau nanti sudah kita formal, resmi tatap muka, tidak 2 lagi ya. Tidak 2 lagi. Nanti ada jadwal pelajaran yang baru lagi kalau kita tatap muka. Oke. Baik, berarti beda nanti. Sekarang ini masa PJJ, berarti sampai kapan? Sampai nunggu perintah dari pemerintah jelas ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Yang bingung ini Bu, yang paling bingung itu adalah buku. Tadi pertanyaannya buku paket Ibu. Buku paket itu dipinjamin apa suruh beli sendiri? Kalau beli bagaimana? Ya. Terima kasih. Pertanyaan tentang buku, Ibu jawab sekalian ya sayang ya. Jadi buku nanti kami berikan ya Nak ya. Tidak ada beli-beli. Buku semua ada disiapkan dari sekolah
berarti buku paketnya sudah disiapkan di sekolah. Disiapkan di Berarti sekolah. sudah tidak usah beli, kita tunggu saja dari sekolah. Berarti nanti ada informasi lagi. Ada informasi ya. Tapi nanti ada informasi untuk kapan ngambil buku ke sekolahnya. Lagi dipersiapkan. Oke. Baik, masih ada lagi Bu? Masih banyak Ibu. Ayo hari ini pokoknya pertanyaan dari Bapak Ibu, dari Ayah Bunda kita tuntaskan hari ini ya, supaya yang di rumah tidak galau. Ayah Bunda nggak usah bolak-balik ke sekolah ya, untuk bertanya buku, untuk bertanya kapan masuk. Sekarang kami jelaskan. Mudah-mudahan Ayah Bunda paham. Ya, terima kasih Bu waktunya. Sekarang ini MPLS Ibu, ini MPLS. Apakah MPLS ini teman-teman saya nanti ini apa nanti ganti Bu? Betul. Soalnya teman saya nggak ada. Betul. Ya untuk anak-anakku semua, nah saya pintar, gampang dengan ibu ya nak ya. Ketika kalian sudah menjadi keluarga besar 22 itu semua temanmu, semua temanmu. Nggak boleh Bu saya mau minta sekelas sama si Anu, Bu saya mau minta sama sekelas, nggak boleh. Karena semuanya adalah temanmu. Sekarang kamu masih dikelompokkan dalam kelompok 1, 2, 3 sampai 7. Ya, nanti hari Kamis kalian baru akan dimasukkan dalam kelas permanen. Berubah lagi dong Bu? Iya, berubah lagi. Nanti kelasmu akan jadi 7A, 7B, 7C, 7D, 7F sampai 7G. Ya, jadi di sini ada 7A sampai 7G. Dan temanmu satu kelas ada 40 orang loh nak, lebih banyak dari tahun kemarin. Ya, 40 orang. Semuanya itu temanmu. Jadi nggak boleh ada yang menghadap ibu atau menghadap Bu Ida. Bu saya mau sama teman saya yang SD. Bu saya mau sama teman saya yang di rumahnya dekat saya. Nggak boleh sayang ya. Karena semuanya adalah temanmu sekarang. Ya, paham ya? Harus berani. Oke, jadi MPLS ini kelasnya nanti bisa berubah lagi sayang ya. Pokoknya sampai 4 hari masih dalam kelompok ini. Setelah itu baru kelas permanen. Berubah lagi. Jadi jangan bingung nih kok hari Kamis atau hari Jumat kelasnya berbeda memang. Kenapa? Itulah kelas permanennya. Nanti katanya ya. Oke. Berarti kita sebut kelas sementara dulu ya. Hanya untuk MPLS saja. Iya. Terus apa ada yang harus disiapkan menghadapi MPLS yang membawa buku, nyatet atau gimana? Pakai seragam apa enggak ini? Ya, untuk MPLS besok Senin sampai hari Kamis enak ya. Yang jelas memang kamu menyiapkan diri dulu nih, menyiapkan diri, handphonenya, laptop, standby, jam berapa itu nanti ada jadwalnya. Terus kalian juga menggunakan baju yang rapi. Boleh kamu pakai baju seragam? Boleh. Baju seragam SD, ya. Yang SD kan kangen nih, udah lama nih nggak pakai baju seragam ya. Boleh. Ya kan nggak apa-apa ya juga ya. Boleh kalau kamu pakai baju seragam SD. Bu boleh nggak pakai baju seragam? Boleh. Yang penting sopan. Ya. Yang penting sopan. Kamu nggak boleh pakai baju tidur. Ya, nggak boleh pakai baju tidur. Apa kamu pakai baju main bola? Nggak boleh. Ya. Nanti kamu di Zoom kelihatan sama gurumu. Wah, kok itu masih pakai baju tidur? Jangan-jangan baru bangun tidur itu langsung belajar, belum mandi berarti kamu kan? Ya, jadi pakai bajunya satu yang sopan. Pakai baju seragam boleh. Baju seragam apa? SD. Pakai baju seragam SD kan ada ya? Boleh dipakai. Oke, paham ya? Oke, berarti sekarang selama MPLS tidak harus memakai seragam, boleh pakai seragam, boleh tidak. Terus tapi sopan gitu, jangan pakai baju tidur, jangan pakai celana pendek, kan kelihatan mukanya, kelihatan layarnya sama bapak ibu guru gitu ya. Berarti yang penting sopan itu ya. Oke, sopan ya. Terima kasih. Terus begini nih ada pertanyaan satu yang agak lucu sedikit gitu loh. Ibu, kalau setiap hari PJJ seperti ini, berarti kan perlu HP. Katanya HP-nya cuma satu, dipakai ayah kerja, terus gimana dong? Nanti PJJ gimana? Ayah Bunda, bagi ayah Bunda yang terkendala untuk urusan ini ya, yang handphonenya harus bergantian Bu, anak saya 3, handphonenya 1, semuanya PJJ. Bu, handphonenya dibawa ayah atau Bu, handphonenya dibawa mama. Ayah Bunda berkoordinasi dengan wali kelas ya, dengan wali kelas. Berkoordinasi dengan wali kelas, akan kami carikan alternatifnya. Apakah anak-anak
ada yang putar ke sini atau nanti handphonenya nanti bareng sama temennya, nanti kita carikan solusinya ya. Yang penting ayah bunda harus ada komunikasi, jangan diam aja ya, jangan diam aja, harus ngobrol dengan wali kelasnya nanti ya. Oke, Nanti yang penting komunikasi. yang penting komunikasi, yang penting komunikasi. Jadi ayah bunda yang bermasalah sedikit dengan masalah HP-nya tidak usah khawatir. Kita semuanya bisa dibicarakan, dikasih solusinya seperti apa. Nanti yang penting komunikasi silakan dengan wali kelas. Kalau dalam MPLS berarti dengan Bapak Ibu penanggung jawab. Nanti insya Allah kami kasih solusinya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Bu. Ini ada yang begini. Saya sih HP ada Bu, walaupun jelek gitu. Tapi kadang kalau tidak ada duit tidak bisa beli kuota, gimana tuh? Ya, terima kasih ayah bunda. Begitu. Sama termasuk yang ini. Oh, Ya, jadi kalau ayah bunda terkendala sulit sekali untuk beli beras aja susah, apalagi beli kuota. Iya, Komunikasi dengan wali kelasnya, ya. Komunikasi dengan wali kelasnya, nanti kita carikan solusinya. Tenang aja, ya, tenang aja. Untuk hal-hal seperti ini, yang penting anak-anak kita bisa mengikuti Zoom, punya paket. Tapi yang penting ya itu tadi, ayah bunda ngomong, ya, ngomong, lapor kepada wali kelasnya atau penanggung jawab. Gitu. Berarti kembali lagi ayah bunda, yang penting komunikasi. Nanti di dalam grup kan ada Bapak Ibu guru, silahkan komunikasi supaya diberikan solusi, kita pikirkan bareng-bareng. Itu adalah petunjuk dari Bu Kepala Sekolah. Baik, pertanyaan selanjutnya ini Bu, yaitu begini. Nanti kalau saat pelajaran, berarti kan anak selalu di depan HP, di depan laptop saat Zoom ini Bu, saat Zoom. Terus kalau ada keperluan pengen ke belakang, terus atau misalnya sakit, gitu misalnya nggak bisa, gitu gimana caranya? Kan di depan kamera, caranya bagaimana Bu? Jadi kalau nanti kalian berhalangan dan berhalangannya itu bukan dibuat-buat ya Nak ya, bukan karena males ya, bukan karena pengen tidur, bukan karena pengen main layangan, bukan karena pengen main sepeda, ya. Kamu izin, izin ya, izin. Kalau di Zoom ada tulisannya reaction tuh, dipencet, nanti ada tangan diangkat, melambaikan tangan begini, atau melambaikan tangan ya, atau melambaikan tangan. Nanti Bapak Ibu yang sedang mengajar akan melihat, oh ini yang melambaikan tangan berarti mau bicara, gitu ya. Nanti kamu izin bu, saya mau ke kamar mandi sebentar, gitu ya. Oke. Jadi apapun keperluanmu, kalau memang itu darurat, itu urgen silakan, tapi izin, tidak boleh langsung keluar. Ya, nanti Bapak Ibu nyari. Tadi ini ada wajahnya, kok sekarang nggak ada? Ya, oke, paham ya sayang ya? Ya, nanti masih ada Pak Ida. Ya masih, berarti itu ya. Nanti kalau ada apa-apa, lambaikan tangan. Berarti nanti Bapak Ibu akan menyapa ada apa ini. Gitu. Akhirnya nanti Bapak Ibu akan mempersilahkan kalau memang sudah nggak bisa ditahan lagi, gitu ya. Oke, yang penting sekali lagi komunikasi. Oke. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya Ibu. Gini, kalau misalnya selama PJJ ini, bukan hanya MPLS, selama PJJ kalau misalnya sakit, maaf nih, mudah-mudahan sih enggak, kata orang tua mudah-mudahan sih enggak, tapi kalau mau minta izin tidak ikut gitu, caranya gimana, menghubungi siapa gitu? Ya. Baik, kalau kalian sakit, tidak mungkin harus menghadapi handphone atau laptop. Yang penting ayah bunda WA kepada wali kelas dan penanggung jawab. Kalau MPLS kan penanggung jawab masih ya. Kalau nanti belajar kan wali kelas, ya. Ayah bunda WA. Kasih tahu mengapa hari ini anaknya tidak bisa ikut pembelajaran, gitu ya. Jadi informasikan. Yang penting jangan putus komunikasi antara sekolah dengan Bapak Ibu supaya kami paham anak kami ini kemana ini. Apalagi kondisi PJJ, dijelaskan Bapak Ibu ketika kondisi PJJ, anak-anak kan dengan Bapak Ibu semua di rumah. Kalau di sekolah kami bisa melihat, oh anak saya sakit, oh anak ini. Tapi kalau di rumah kan Bapak Ibu yang tahu. Kalau Bapak Ibu tidak menginformasikan kepada kami jadi tidak paham gitu ya kondisinya. Jadi saya mohon apapun kondisi anak Bapak Ibu, tolong selama masih KBM tolong informasikan dengan pihak sekolah. Berarti kembali lagi komunikasi dengan Bapak Ibu yang ada di nomor telepon yang ada di sana. Apa harus kirim surat atau bagaimana? Tidak bisa. Sudah ada WA, sudah ada
WA group atau apalah banyaklah media sosial yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada Walika sama PJJ ya, sama PJJ. Jadi nggak ya. perlu satu sekolah satu surat ya. Nggak usah. Ya. Tetap semuanya Di dilakukan rumah, di rumah. semuanya harus dari rumah. Tetap semuanya dari rumah sehingga Bapak Ibu kalau terpaksanya tidak bisa mengikuti, silahkan minta izin kepada Bapak Ibu guru wali kelasnya, tidak perlu datang ke sekolah. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Pak, baru aja ini Ibu masuk. Ada tetangga, Ibu ada tetangga saya, anaknya diterima juga di 227, tapi dia sampai sekarang belum dihubungi sekolah karena katanya lupa belum nulis nomor HP-nya saat daftar. Gitu. Mungkin sekolah nggak bisa nyari. Terus dia harus datang ke sekolah atau enggak ini? Baik. Ya, ini pertanyaan barusan ya Bunda ya, karena memang tadi pagi pun kami masih melayani beberapa orang tua dan beberapa anak-anak yang datang ke sekolah karena memang tidak dihubungi dalam WA group. Jadi ini permasalahannya anakku ya Bunda, di sistem mungkin lupa memasukkan nomor handphone. Jadi ketika kami membuat kelompok, karena tidak ada nomor handphonenya, ya tidak bisa dihubungi. Nah, bagi kalian atau tetanggamu tadi yang tidak bisa masuk sekarang ke Zoom karena belum di-invite, belum dimasukkan dalam kelompok, bisa kalian bantu. Nah, kalian bantu ya, kasih tahu dia ada di kelompok mana. Nanti setiap kelompok, Bapak Ibu penanggung jawab akan menge-share nama-nama anak dalam kelompok itu. Ya, nama-nama anak dalam kelompok itu. Nanti temenmu yang tadi belum dimasukkan dalam grup bisa kamu kasih tahu ini wali kelasnya penanggung jawabnya nih ibu ini nih. Nih kamu nanti catat nomor telepon ibu ini. Ya, catat nomor telepon itu pilihan pertama. Yang pilihan kedua silahkan datang. Pilihan kedua nih kalau terpaksa nih ya. Kalau terpaksa tidak bisa terhubung, susah nyari nama wali kelas dan nama penanggung jawabnya, ya datang. Tapi yang seperti tadi, selama PJJ, selama pandemi, minimalisir Bapak Ibu untuk ke sekolah karena kita tidak tahu perjalanan dari rumah Bapak Ibu sampai ke sekolah virus corona itu ada di mana. Jadi Bapak Ibu ya, minimalisir. Selama masih bisa dilaksanakan di rumah, silakan dilaksanakan di rumah. Kita terhubung lewat apa? Lewat handphone. Bisa. Itu ya. Itu ya Bunda. Silakan Bu Ida. Ada lagi pertanyaannya? Berarti kesimpulannya Bapak Ibu, kalau ternyata ada teman, kerabat atau siapa yang merasa belum dihubungi pihak sekolah, karena ternyata nomor telepon itu ditarik dari data sistem PPDB, sehingga kalau waktu dia pendaftaran tidak menuliskan, sekolah tidak bisa menghubungi. Nah, kalau ternyata beliau sudah mengerti, silakan Bapak Ibu difasilitasi, dibantu dihubungkan kepada guru yang ada di grup itu. Nanti Bapak Ibu guru akan menghubungi. Nanti kalau ternyata tetap nggak terhubung juga, terpaksa baru silahkan datang ke sekolah. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Banyak ya Mbak Ida ya pertanyaan. Banyak apa-apa. Jadi saya jelas ya. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih anak-anak Ibu. Semuanya pokoknya semuanya kita bahas. Iya, Pertanyaan mudah-mudahan jelas. Alhamdulillah ada waktu Ibu Dewinya. Masih ada lagi? Ya, masih ada lagi gini. Ada yang bilang begini Bu, alhamdulillah Bu, saya senang banget diterima di sekolah di 227. Katanya saya pernah lewat itu gedungnya gede banget gitu katanya. Tapi sampai sekarang anak saya itu pengen cepat masuk ke sekolah gitu loh. Kok nggak boleh? Kapan ini bolehnya? Apakah boleh anak saya datang ke sekolah? Katanya gitu. Pertanyaannya boleh nggak datang ke sekolah? Udah nggak sabar sayang ya? Iya. Udah nggak sabar kepingin ke sekolah. Jawaban Ibu sekarang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Gitu. Sekarang belum boleh. Boleh nggak Bu lihat-lihat? Tidak boleh. Belum boleh. Mengapa? Mengapa peraturan yang dibuat? Karena sayang dengan kalian semua. Sayang dengan kalian semua, dengan keluarga kalian di rumah. Kalau kalian datang ke sekolah, dari rumah sampai sekolah, tadi yang Ibu sampaikan, kamu pegang gerbang pintu sekolah, di situ ada virus corona, kamu pegang, kamu keliling-keliling, kamu sampai rumah, di rumah itu ada nenek, di rumah itu ada adik bayi. Bayang nggak siapa yang akan terkena dampak?
Ya, jadi bukan ibu tidak ingin kalian hadir di sekolah, bapak ibu guru juga kangen. Sekolah sepi, nggak ada muridnya. Apalagi dengan murid-murid yang baru, kami ingin kenalan, kami ingin bisa bercanda, kami ingin bisa ngobrol-ngobrol, tapi kondisinya belum memungkinkan. Jadi sabar ya sayang ya. Walaupun sekolah ini besar, sekolah ini kelihatan warna-warni, kelihatan hijau, udah kepingin datang ke sini, sabar. Hari Senin belum boleh, ya. Hari Senin belum boleh. Kayaknya udah 3 pertanyaan tadi Bu Ida ya. Iya. Gak sabar ya, pengen ke sekolah udah 3 nih. Soalnya katanya gedungnya gede, pengen masuk ke dalam. Tapi kayaknya sih bukan 3, ini 280 ya ya. Ya saya ya, 280 pasti bertanya kapan bisa sekolah. Ya, sabar. Sabar ya sayang ya. Oke, jawabannya jangan sekarang, nanti pasti ada waktunya karena kita masih dalam masa pandemi. Kita ikutin aturan karena kita harus sayang orang yang di sekitar kita, gitu ya. Oke, yang berikutnya orang tua ini dari orang tua. Saya pengen lihat bapak ibunya yang kayak apa gitu loh Bu. Kalau misalnya presiden jarak jauh bagaimana? Ada nggak Bu fotonya? Kita bisa pengen lihat katanya begitu. Gitu. Oke, pengen kenalan nih. Pengen kenalan, gurunya anak saya tuh kayak apa katanya? Siap, pokoknya selama kita masih pandemi, komunikasi yang sudah kami siapkan semuanya lewat video. Oh, Nanti akan kami tayangkan, ada profil sekolah, ada guru-guru, ada tata usaha, nanti semua kami tayangkan lewat video. Bapak Ibu, anak-anak semua bisa lihat dari rumah. Lihat dari rumah aja. Ya, lihat dari rumah. Anggap saja itu sudah perkenalan kita. Ya, anggap sudah perkenalan kita, say hello kita sekarang lewat video dulu. berarti dibayangin dulu. Dibayangin dulu tapi jelas kok bapak ibu gurunya cantik-cantik, ganteng-ganteng, ada fotonya, ada fotonya. Ada gambar-gambar Gambar sekolahnya, ada perpus, ada kantin. Terus sekarang dibayangkan dulu dari rumah. Ya, dibayangkan dulu dari rumah. Selanjutnya nanti kalian lihat tayangan videonya. Pokoknya lengkap sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Oke, sabar ya. Sabar. Sekarang udah kenalan dua dengan Bu Dewi sama Bu Ida. Coba walaupun di Anios Ibu tanya, ini namanya Bu siapa? Coba jawab. Bu siapa? Bu ini. Bu siapa? Bu Ida, ya. Ini Bu Ida. Ini Bu Dewi. Udah 2. Ada 50 loh ya. Ada 50 orang. Ada guru dan tata usaha, ada 50 orang. Kalian harus kenal semua. Sekarang baru 2. Di belakang ibu tuh di belakang layar ada banyak juga tuh, ada 5 sampai 10 orang. Tapi kenalannya nanti aja. Ya, nanti aja lewat video. Oke? Oke, pertanyaan terakhir Ibu tentang seragam. Pertanyaan orang tua. Ibu, ini saya itu sudah disiapin katanya karena KCP sudah disiapin. Kemarin katanya sudah terima KCP disiapin buat beli seragam SMP. Dia pengen beli seragam biru karena anaknya pengen minta dibeli seragam biru. Tapi yang kayak apa modelnya, terus belinya di mana gitu. Ya Ibu. Baik. Nah, Ayah Bunda, ini pasti ini pertanyaan Ayah Bunda nih kalau masalah seragam ya. Oke. Saat ini Ayah Bunda tenang aja, masalah seragam gak usah dipikirin. Pakai aja baju seragam SD. Ya, pakai baju seragam SD. Kondisi seperti ini kalau Bapak Ibu Ayah Bunda memaksakan ke pasar juga gak ngeri. Ya kan? Gak ngeri. Kondisinya pandemi, memaksakan beli baju seragam. Nah, anak-anak ibu juga jangan maksa ya. Nggak harus pakai baju putih biru sekarang, enggak. Kalian pakai baju SD aja dulu, terus gimana nanti Bu kalau masuk ya pakai baju seragam SD? Nggak apa-apa pakai baju seragam SD. Kalau misalnya masih lama tetap boleh. Ya boleh. Memang kalau SMP bajunya putih biru ya. Iya. Tapi nanti bolehnya di mana? Di mana aja boleh, pakai baju kakak juga boleh. Ya, di pasar boleh, pakai baju kakak boleh, pakai baju temannya yang mau dikasih ke anak-anak ibu boleh, silakan. Tapi tidak sekarang. Ya, sekarang nggak usah mikirin seragam, nggak usah cita-cita seragam. Satu, Bapak Ibu kalau memaksa untuk beli seragam ke pasar, Bapak Ibu saya balik bertanya, enggak ngeri ke pasar.
Nggak ngeri. Itu pasar Minggu tuh kemarin sudah ditutup tuh 3 hari. Gara-gara ada yang positif. Iya benar, iya Ya kan? sih Bu, memang sih. Itu nggak ngeri ke pasar. Udah sekarang nggak usah mikirin baju seragam, nggak usah. Yang penting Bapak Ibu semua selamat, sehat ada di rumah. Ya, baju seragam udah gampang, tenang. Itu ntar masuk gimana? Ya nggak apa-apa. Pakai baju seragam SD. Nggak usah dipikirin itu. Yang penting masuk ke sini baju seragamnya tadi kayak bajunya rapi. Oh iya, Ya kan? Bajunya sopan. Baju SD boleh nggak Bu? Boleh. Boleh. Baju olahraga, baju SD boleh. Ya, jadi jangan memaksakan ke pasar, berduyun-duyun ke pasar. Ibu nggak mau ketemu nih, nanti ada di toko lagi berduyun-duyun nih mana ya, sampai mana nih beli baju seragam nih berduyun-duyun nih. Ya, karena ibu tidak menyarankan. Ini bahaya. Ya, ini bahaya demi kesehatan, demi keselamatan Bapak Ibu semua. Pasar itu rentan virus corona di situ. Bapak Ibu bela-belain ke pasar untuk cari putih biru. Bapak Ibu nyentuh. Lagi milih-milih baju, di situ ada virus. Bapak Ibu pulang, oke. Bapak Ibu kuat. Karena virus corona itu bisa orang tanpa gejala, tidak ada gejalanya. Tapi bayangkan kalau di rumah Bapak Ibu ada anak kecil, ada orang tua, atau ada anak ibu yang mungkin imunnya sedang tidak kuat, itu langsung kena gitu. Dan memang dampaknya ketika satu keluarga itu sudah terkena positif corona, berarti semua keluarga itu harus dikarantina 14 hari. Bapak Ibu nggak boleh kemana-mana, termasuk anak. Jadi berpikir panjang Bapak Ibu, kami tidak menyarankan, tidak menghimbau masalah seragam, karena tadi komitmen kita di awal bahwa kesehatan dan keselamatan Bapak Ibu, nyawa Bapak Ibu adalah yang utama. Jangan paksakan ke pasar. Ya, enggak, udah pakai baju SD aja. Tenang aja. Kan kalau udah masuk juga pakai baju seragam SD nggak masalah. Ya, oke, jelas ya, ya Bunda. Nggak usah bertanya masalah seragam lagi ya. Tenang aja, tenang aja. Oke, Terima kasih. Ayah Bunda, jadi kesimpulannya seragam tidak usah dipikirkan sekarang. Yang penting keselamatan dan kesehatan gitu yang disampaikan Ibu tadi. Kita semuanya, Ayah Bunda menyayangi orang sekitar kita. Kita jangan sampai kita menjadi carrier, menjadi pembawa. Jadi sehingga kita sekarang sudah nggak berpikir seragam. Toh sekolah juga tidak mewajibkan seragam. Pakai seragam SD boleh. Di rumah selama PJJ juga yang penting sopan itu diizinkan. Itu yang disampaikan Ibu Dewi. Ibu Dewi membicarakan soal yang tadi menjaga kesehatan. Itu anak saya suka bandel, dikasih tahu Ibu Dewi sukanya katanya main layang-layang mulu. Terus buat nanti MPLS itu dikasih penjelasan yang jelas tentang COVID, bagaimana sih supaya anak saya ngerti gitu loh Bu. Ya ada nggak Bu nanti? ya. Jadi nanti dalam MPLS ada materi tentang COVID. Oh ya, tentang COVID-19 dan bagaimana caranya kalian menjaga diri, membentuk imun, dan menghadapi yang namanya new normal. Ada istilah new normal, ya, new normal. Bagaimana kalian setiap hari harus cuci tangan harus selalu steril. Karena kan katanya virus corona itu pakai sabun mandi mati, pakai pencuci piring juga mati, pakai superpel juga mati. Artinya tanganmu ini harus selalu steril, sering cuci tangan. Ya, intinya pokoknya kalau kalian ingin cepat-cepat masuk sekolah, selama sekolah belum menginstruksikan kalian masuk, tetap di rumah. Ya, tetap di rumah. Paham itu ya, Naya? Karena hanya itu yang bisa memutus mata rantai virus tadi, ya. Oke, baik. Ya. Kayaknya sudah cukup, sudah cukup. Jelas, saya Bunda. Iya. Semuanya anak-anak Ibu, coba lambaikan tangan semua, Nak. Dadah semua. Kalau sudah paham tadi. Oke, berarti paham ya. Sekarang jempolnya dua-duanya diangkat. Jempolnya dua-duanya diangkat, artinya suara Ibu kedengaran nih. Iya. Jempolnya dua-duanya diangkat. Oke, paham ya? Siap ya? Siap untuk menjadi siswa-siswa SMP 227? Siap ya? Siap, harus semangat. Besok hari Senin masuk nggak? Hari Senin masuk nggak? Coba
belajar nggak? Belajar nggak hari Senin? Pakai jempol. Kalau belajar pakai jempol. Hari Senin belajar nggak? Belajar ya. Hari Senin kita mulai MPLS. Artinya kita belajar. Jadi kalau ditanya hari Senin belajar nggak? Jempolnya angkat. Oke? Oke. Hari Senin belajar nggak? Oke. Kalau ibu tanya hari Senin masuk ke sekolah nggak? Oke, keren. Sekali lagi, hari Senin belajar nggak? Belajar, ya. Jangan lupa kan belajar di Senin. Ya, hari Senin ke sekolah apa enggak? Ayo, ya, oke, keren. Berarti nggak ada hari Senin ke sekolah ya? Hari Senin nggak ada yang ke sekolah sayang ya? Di rumah, paham? Oke. Keren, terima kasih ya Bunda, terima kasih anak-anak ibu semua, terima kasih. Terima kasih. Lanjut Wida. Terima kasih. Demikian ayah Bunda yang berada di rumah dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Demikian arahan dan penjelasan kupas tuntas dari Ibu Dewi Riandari. Beliau ini adalah sosok seorang ibu kita semuanya, anak-anakku sekalian, ibu kita semuanya. Kita suka akrab sama beliau suaranya kencang, rame, ramah, nggak usah takut, beliau orangnya enak sekali. Kami semuanya akrab, mulai anak, mulai guru, semuanya akrab dengan beliau. Jadi enak aja kita ngobrolnya, kita panggilnya nanti seterusnya sampai kapan. Bu Dewi pasti beliau menyapa dengan ramahnya. Oke, baik Bu Dewi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas penjelasannya. Nanti kalau ada apa-apa nanti mungkin kita sampaikan lagi kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih. Baik anak-anak sekarang dan Bunda yang berada di rumah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi bahwa akan ada video tentang lingkungan sekolah. Seperti apa videonya? Penasaran kan? Oke, baik. Sekarang kita saksikan video berikut ini. Setelah itu Ibu akan masuk lagi menjelaskan tentang MPLS Besok. Terima kasih. Silakan Bapak operatornya. Oke, ya. Video nggak masuk. Ya. Nanti sore di mana? Ini di muka ya. Nah, ini coba dikira. Share screen-nya with audio. Oh iya.
Satu. Sip, halo semuanya. Masih berada di depan kamera? Oke, baik. Kita ketemu lagi ya. Tadi kita melanjutkan informasi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, Bunda yang berada di rumah dan anak-anakku yang berbahagia semuanya. Kita sekarang sesinya adalah mendengarkan informasi tentang MPLS minggu depan. Baik, boleh dicatat kalau memang perlu, tapi kalau tidak perlu dicatat juga tidak apa-apa. Yang penting dipahami, Ibu akan sampaikan secara pelan-pelan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan orang tua bisa menyimaknya. Nanti apabila kurang jelas, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui grup. Bapak Ibu. Baik, yang pertama, seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwa mulai Senin kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Tapi semuanya berjalan melalui virtual, PJJ Bapak Ibu. Jadi semuanya tetap di rumah. Nah, jadwal kita besok Senin sampai dengan Kamis itu adalah masih MPLS Bapak Ibu ya. Jadi jadwal kita masih MPLS, masih masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi tidak materi sekolah pelajaran berat-berat, bukan. Jadi kita santai, kita enjoy mulai besok Senin itu. Jadi kita hanya mendengarkan saja, tidak ada yang perlu dilakukan. Baik. Informasi yang pertama, hari Senin, nanti jadwal secara tertulis secara lengkap akan kami kirimkan melalui grup kelas masing-masing. Tapi sekarang secara lisan aja dulu supaya bisa membayangkan, sehingga nanti saat tulisan itu kami bagi, kami share, maka Bapak Ibu sudah langsung connect gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, yang pertama, kita besok Senin itu sudah mulai MPLS, tapi kita ada acara pembukaan terlebih dahulu. Seperti disampaikan Ibu Dewi tadi, setiap hari MPLS itu hanya 2, PJJ juga hanya 2, jadi tidak akan lama. Jadi nanti pagi tetap kami kelas 7, kalian kami sebut kelas 7 ya, selamat kalian tidak kami sebut kelas 7, jadi kami memanggil kalian selalu kelas 7, berarti kalian yang baru itu. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya sudah siap, ready di depan kamera, di depan HP, di depan laptop, itu ada jam 7 sudah dimulai pelajaran. Berarti kalau begitu sebelum jam 7 kita sudah harus memulainya. Nah, tadi yang disampaikan Ibu Dewi tadi setengah 7 sudah harus siap. Maka nanti setiap hari akan dibagikan link. Kalian harus masuk, klik melalui link yang kita bagi. Link akan dibuka ya kurang lebih setengah 7 sampai jam 7 kurang seperempat sudah disiapkan. Sehingga kalau kalian masuk langsung klik saja. Nanti acara pembukaan MPLS mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah, jam 7 kita mulai acara pembukaan. Nah, acara pembukaan kita masih seperti ini, Zoom secara kolosal dengan jumlah 280 siswa. Jadi bukan per kelas. Nanti link akan kami bagi, mudah-mudahan pagi atau malam Senin sudah kami bagi. Link yang harus diklik, nanti diklik, jam 7 kurang seperempat sudah mulai masuk, sampai jam 7 tab sudah berhenti, sehingga kita jam 7 mulai acara pembukaan. Nah, pembukaan seperti yang disampaikan Ibu Dewi, yaitu tetap menggunakan pakaian yang sopan. Anda boleh menggunakan seragam SD itu lebih cantik dan lebih keren. Kami tidak memaksa, tapi kami senang lihat seragam anak SD itu keren banget ya. Jadi boleh memakai seragam, boleh juga memakai baju. Jadi sebaiknya disarankan baju yang sopan. Jadi ya, nah itu kalau ada sih, kalau tidak ada apa-apa gitu ya. Terus kemudian ibu lagi pakai ini, ibu lagi pakai ini, ya ibu lagi pakai ini. Ini biasanya kalau kita tidak PJJ, ini biasanya dikalungkan ini. Nah ini adalah tanda peserta ya bahwa kita mengikuti MPLS juga. Ini adalah name tag yang supaya kami bisa melihat di kamera itu nama kalian itu siapa gitu. Ini ibu contohkan ada 2 nih, ada dua ya. Ini misalnya kalau cewek seperti ini, boleh kalian itu namanya kalau panjang jangan semuanya, Bunda, membuatnya jangan semuanya. Tidak harus rapi seperti ini, boleh Bapak Ibu kalau misalnya nggak tukang fotokopi atau ininya mahal atau ini nggak ada di rumah, boleh seadanya di rumah, boleh kertas biasa. Kalau misalnya punya yang bekas seperti ini, gunting, tulis pakai spidol juga boleh, kalungin Bunda, kalungin seperti ini selama MPLS. Nanti di kamera tuh kelihatan agak ditarik sedikit supaya Bapak Ibu yang ada di rumah itu bisa membaca ini namanya siapa sih gitu. Karena nanti Bapak Ibu akan terus membaca satu persatu itu gitu. Ini misalnya kalau cewek misalnya ini, tapi kalau ternyata nggak ada seperti ini, boleh yang sederhana sekali yang ada di rumah. Ini sudah buat dulu. Arif, nah udah adanya peniti Bu, boleh nggak? Boleh, nggak ada peniti, udah disiapin peniti. Jadi kantongin aja di sini si Arif tadi, udah Arif gini. Jadi selama belajar diginiin aja.
aja. Jadi nanti Bapak Ibu gurunya mengabsen, memanggil, oh Ayu sudah hadir nih, jadi kelihatan. Gampang kan Bunda? Ini juga pakai spidol yang ada di rumah. Kalau nggak ada ya udah pulpen, tapi ditebelin aja Bun. Kalau pulpen, supaya takutnya kameranya itu nggak jelas, jadi Bapak Ibunya agak susah gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi mengenakan tanda pengenal gitu ya, mengenakan tanda pengenal apa saja, boleh dikalungin, boleh tidak. Yang penting sudah perkirakan bahwa itu bisa kelihatan di kamera dan Bapak Ibu guru bisa membacanya. Jadi tulisannya nggak usah panjang-panjang, jangan terlalu kecil. Kalau ini kan gede, enak sekali nih ya. Oke. Kemudian itu mulai Senin sudah dipakai Bunda, mulai Senin. Pembukaan nanti link Zoom secara kolosal kita 280 dalam satu link, dalam satu Zoom. Nanti kita pembukaan semuanya mengikuti. Itu nggak lama Bunda. Kalau misalnya kita jam 7 nggak ada masalah, nggak ada halangan, ya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam seperti hari ini ya. Itu karena pembukaan ada sedikit yang harus disampaikan dan sedikit prosesi yang harus kami jalankan. Jadi nanti pembukaan dulu. Setelah pembukaan selesai, tutup lagi HP-nya, tutup lagi laptopnya, istirahat. Melalui wali kelas sudah disampaikan pasti dari awal. Nanti kita buka link lagi. Istirahat kurang lebih 30 menit dari setelah link Zoom tadi. 30 menit, baru kita mulai awal materi pertama. Materi pertama kita enjoy aja, kita melihat video lagi nih. Jadi nanti Zoom secara kolosal semuanya, linknya diklik, begitu selesai, dimatikan. Nanti ada jadwal yang akan kami kirim, jam berapa harus ngeklik lagi, jam berapa diklik, gabung lagi, nanti sudah materi secara kolosal lagi, yaitu materi pengenalan lingkungan sekolah, itu hari Senin. Dan itu selesai, insya Allah 40 menit selesai. Kalau materi itu nggak lama, nggak seperti acara pembukaan dan tidak seperti acara penutupan. Jadi 40 menit insya Allah selesai atau 30 menit selesai. Sudah seperti itu selesai, sudah di santai cuma gitu doang. Iya, cuma memang begitu doang. Jadi setelah selesai sudah, setelah itu Selasa besok. Nah Selasa besok bagaimana? Apakah seperti itu? Tidak. Selasa, Rabu, Kamis, linknya beda. Kenapa beda? Karena Selasa, Rabu, Kamis itu ada materi per kelas nih. Jadi cuma 40 orang. Sehingga nanti hari Selasa linknya jangan sama dengan yang kita 280 siswa ini. Jadi hari Selasa dibagi lagi linknya tuh. Malam Selasa udah dibagi linknya per kelas masing-masing. Jam berapa harus ngeklik? Sama, baginya malam, ngekliknya pagi. Jam 7 kurang seperempat sudah masuk. Ini sudah di-add, sudah masuk, sudah diklik. Sehingga jam 7 kita mulai materi hari pertama itu Selasa. Begitu kelas 7, jam 7 kita materi, mendengarkan yang ibu sampaikan. Kalau sudah materi cuma 40 menit. Oke ya. 40 menit selesai, berarti kurang lebih jam 7.40 atau jam 8 selesai itu materi pertama. Sudah selesai, istirahat kurang lebih 15 menit, 30 menit. Kemudian nanti klik lagi materi kedua. Nanti linknya juga seperti itu. Apakah nanti linknya ganti? Mau ganti apa enggak ganti? Baca di grup. Semuanya akan kami siapkan di grup. Jadi maaf Bunda, Bapak Ibu yang berada di rumah, setiap hari, setiap saat selalu dilihat grup WA-nya ya. Informasi apa dari wali kelas, informasi apa dari penanggung jawab, itulah yang paling update kita ikuti gitu ya. Kemudian setelah istirahat setengah jam, kita materi yang kedua. Kalau misalnya dimulai jam 8, setengah 9 materi kedua. Berarti kurang lebih 40 menit. Katakanlah jam setengah 10 sudah selesai gitu. Setengah 10 sudah selesai. Paling siang jam 10 kalau misalnya ada project masalah jam 10 itu insya Allah sudah selesai materi MPLS itu. Itu hari Selasa dan hari Rabu. Berarti apa dong? Cuma mendengarkan dan pakai name-tag. Kalau perlu catatan ya dicatat deh. Jadi siap aja di depannya HP, di depan laptop tadi bawa catatan. Apa yang penting, apa yang penting. Kalau nggak penting didengerin aja. Jadi tugasnya apa Bu? Nggak ada ya, cuma mendengarkan saja gitu ya. Jadi cuma mendengarkan saja. Yang penting setiap hari harus pakai. Karena Bapak Ibu belum kenal kalian, jadi harus bisa kami kenali dengan membaca tulisan. Itu boleh seperti tadi. Jadi tiap hari. Jadi kalau pagi mau kamera ini sudah siap tidak begini ya, sudah siap tidak begini. Ayah Bunda tolong diingetin nih, jangan sampai nempelnya nggak ada karena kami harus absen gitu ya. Bapak Ibu guru tiap hari absen. Itu Selasa dan Rabu sama ceritanya. Selasa dan Rabu materi sehari 2
2 ada istirahatnya di kelas. Kelasnya ya grup itu sudah sekarang hari Kamis nih, hari Kamis pagi klik seperti biasa jam 7 kurang seperempat, kemudian jam 7 dimulai materi yang terakhir. Nanti ada materi terakhir itu Kamis. Yang pertama tuh materi terakhir, linknya tetap kami bagi tetap seperti biasanya. Setelah materi terakhir selesai, tetap seperti tadi, istirahat kurang lebih 30 menit nih istirahat, sama kayak tadi 30 menit istirahat. Setelah 30 menit istirahat, kita klik lagi masuk Zoom yang 280 siswa lagi. Zoom masuk yang banyak, kita memasuki acara penutupan. Kenapa harus ditutup? Memang harus ditutup. Jadi kita memang waktu dibuka kemudian ditutup. Jadi ada acara penutupan. Kalau penutupan semuanya ikut, namanya tetap dipakai. Kita ada acara seremonialnya dan ada pengumuman. Pengumuman apa? Pengumuman apa yang harus dilakukan mulai besok Senin. Pengumuman jadwal, pengumuman kelas yang baru, mungkin wali kelasnya, dan seterusnya. Jadi, kalau penutupan juga harus diikuti ya, penutupan. Jadi, setelah acara penutupan, kurang lebih jam 11 atau jam setengah 12, sebelum zuhur pokoknya selesai, sudah selesai. Ikutin apa petunjuk dari pengumuman tadi gitu. Itu namanya MPLS sudah selesai ya, MPLS sudah selesai. Nah, kalau sudah MPLS selesai, berarti besoknya kita memasuki hari Jumat. Apa yang harus kita lakukan hari Jumat sudah diumumkan hari Kamis, sehingga nanti hari Kamis disimak baik-baik apa yang harus dilakukan. Begitu hari Kamis mungkin kelasnya kita sudah dibentuk, maka Jumat memasuki kelas baru nih. Setelah memasuki kelas baru, berarti kemungkinan teman satu kelas MPLS tidak satu kelas. Kemungkinan ada yang satu kelas. Jadi bagaimana? Jadi yang nanti grupnya berubah. Nanti akan dipanggil wali kelas lagi membuat grup yang baru karena mulai Senin, mulai Jumat itu sudah kelas permanen. Jadi Bapak Ibu yang berada di rumah, orang tua yang mendampingi sekarang, jangan lupa nomor HP-nya dipastikan aktif. Kalau ternyata yang disampaikan itu masih nomor HP tetangga, barangkali masih nomor HP siapa, maka minta tolong begitu kami silahkan menghubungi wali kelasnya supaya di-invite nomor yang baru dan nomor yang komunikasi ya. Bapak Ibu, karena semuanya karena kita melalui virtual, tidak bertemu secara tatap muka, maka semuanya melalui grup, melalui nomor HP, maka Bapak Ibu pastikan nomor HP itu aktif. Dan nomor HP itu sebenarnya ditengokin. Jangan sampai nomor HP disampaikan tapi tidak pernah ditengokin, nanti takut ada informasi yang miss gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang berada di rumah, kalau ternyata ada masalah seperti yang disampaikan Ibu dari kemarin, ada masalah HP, ada masalah apapun itu, silahkan komunikasikan melalui wali kelasnya masing-masing, guru yang ada di grup tersebut, supaya kami bisa berpikir, kami bisa mencarikan solusi, apa solusi yang terbaik supaya kita semuanya komunikasi terjalin dengan lancar, belajar putra putri Bapak Ibu bisa terlaksana dengan baik. Demikian acara kita hari ini, sekiranya sudah cukup jelas. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang harus disampaikan, tetap belum jelas apa yang kami sampaikan hari ini, silakan disampaikan di grup kelas masing-masing kepada Bapak Ibu, guru yang berada di kelas itu, Ibu penanggung jawab atau Bapak penanggung jawab, silahkan disampaikan. Dan sebelum acara kami tutup, pesan dari pihak tata usaha, kemungkinan dalam waktu 1 minggu ke depan, kami akan mengirimkan form link tentang identitas biodata putra putri Bapak Ibu. Jadi nanti mohon kerjasamanya apabila kami mengirimkan biodata tersebut, mohon diisi dengan selengkap-lengkapnya supaya kami bisa memberikan data yang akurat kepada sistem kami. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang berada di rumah, segala informasi tentang sekolahan, bagaimana cara belajar, bagaimana ada ekskul, bagaimana kegiatan akan dikupas tuntas melalui MPLS. Untuk itu, Bapak Ibu disarankan selama MPLS anaknya mengikuti kegiatan, minta tolong diluangkan waktunya, kalau bisa temenin putra putrinya untuk mengikuti MPLS supaya ilmunya dan informasi bisa lengkap adanya. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lain waktu dan sampai jumpa. Salam sehat semuanya dan sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Angkat jempol semuanya. Dadah. Dadah. Oke, sip. Makasih. Sampai ketemu. Cantik, ganteng semuanya.
Salam sehat semuanya, jaga kesehatan ya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Selesai nih. Selesai.